Ibu, sebenarnya ayah punya pacar. Setiap ibu pergi kerja ayah membawa pacarnya ke rumah dan ngambil semua uang ibu di lemari. Ucap anakku yang polos. Dengar itu aku langsung membatalkan perjalanan bisnisku dan menyusun sebuah rencana untuk menjebak mereka. 2 hari kemudian. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Resleting koper itu ditarik dengan satu gerakan mulus. Shakira menatap koper hitam di atas tempat tidurnya. Semua sudah siap. Pakaian kerja untuk 3 hari, laptop, dan dokumen penting. Ini adalah perjalanan dinas yang sudah dijadwalkan sebulan lalu. Sebuah tugas rutin bagi seorang manajer proyek sepertinya. Dia merapikan hijabnya yang berwarna krem di depan cermin, memastikan peniti terpasang kencang. Wajahnya terlihat sedikit lelah, tetapi profesional. Dia menghela nafas. Dia mencintai pekerjaannya, tetapi dia benci harus meninggalkan Vino, putra satu-satunya. 3 hari terasa seperti 3 minggu jika jauh dari anaknya. Vino, sayang, panggilnya lembut. Tidak ada jawaban. Biasanya putranya yang berusia 8 tahun itu sudah menempel padanya, merajuk sedih karena akan ditinggal. Shakira berjalan keluar kamar. Dia menemukan Vino berdiri di lorong, di depan pintu kamarnya sendiri. Anak itu hanya diam, memandangi lantai. Pemandangan itu membuat hati Shakira sedikit riris. Hei, jagoan ibu, Shakira berjongkok, menyamakan tingginya. Kok diam saja? Ibu cuma pergi sebentar. 3 hari saja. Nanti ibu belikan robot baru yang Vino tunjuk di toko mainan kemarin. Vino mengangkat wajahnya. Matanya terlihat aneh. Bukan kesedihan biasa. Ada ketakutan di sana. Dia tidak merengek. Dia hanya menatap Shakira lekat-lekat. Terdengar suara Hendra, suaminya, dari lantai bawah. Shakira, taksinya sudah datang. Nanti kamu ketinggalan pesawat. Sebentar, Mas, balas Shakira. Dia kembali fokus pada Vino. Vino baik-baik di rumah ya, nurut sama ayah. Saat mengucapkan kata, ayah, Shakira melihat tubuh kecil Vino menegang. Itu adalah reaksi yang sangat aneh. Shakira mengerutkan kening. Vino sakit. Vino menggeleng cepat. Dia maju selangkah, lalu memeluk leher Shakira dengan erat. Sangat erat, sampai Shakira sedikit sulit bernapas. Dia membalas pelukan itu, mengusap punggung kecil putranya. Sudah ya, ibu harus berangkat. Shakira mencoba melepaskan pelukan itu, tetapi Vino menahannya. Dia menempelkan bibirnya ke telinga Shakira. Napasnya hangat dan gemetar. Lalu, dia berbisik. Kata-kata itu meluncur begitu pelan, tetapi menghantam telinga Shakira seperti suara ledakan. Bu! Bisik Vino, suaranya bergetar hebat. Jangan pergi. Kenapa? Sayang? Kan cuma sebentar. Shakira berbisik kembali, masih mengira ini rajukan biasa. Ayah punya pacar. Dunia Shakira berhenti berputar. Dia membeku. Dia pasti salah dengar. Apa, nak? Vino semakin erat memeluknya, seolah takut suaranya terdengar oleh orang lain. Setiap ibu pergi kerja, ayah bawa pacarnya ke rumah. Ke kamar ibu. Jantung Shakira serasa diremas. Dingin menjalari tulang punggungnya. Kamar mereka. Vino melanjutkan bisikannya, kata-katanya keluar terburu-buru, seolah dia sudah menahan ini terlalu lama. Dia ambil semua uang ibu di lemari, yang di dalam kotak kayu itu. Shakira tahu kotak yang dimaksud. Kotak kayu jati tempat dia menyimpan uang tunai darurat. Uang yang hilang sedikit demi sedikit selama 6 bulan terakhir. Selama ini uang ibu bukan hilang diambil bibi Asih. Bu, bisikan Vino kini bercampur isak tertahan. Tapi diambil ayah dan pacarnya. Ayah yang suruh aku diam. Ayah bilang kalau aku cerita sama ibu, nanti ibu sedih dan pergi ninggalin Vino. Napas Shakira tercekat di tenggorokan. Bibi Asih. Asisten rumah tangga mereka yang sudah bekerja 10 tahun, yang menangis terseduh-seduh saat dituduh mencuri. Bibi Asih yang dipecat tanpa hormat 2 bulan lalu. Shakira ingat betul kejadian itu. Uangnya hilang lagi, kali ini dalam jumlah besar. Shakira bingung, tapi Hendra yang langsung menuduh Bibi Asih. Siapa lagi? Shakira? Di rumah ini cuma ada kita. Tidak mungkin Vino. Pasti dia. Orang yang paling kita percaya, tegas sekali. Begitu kata Hendra waktu itu. Hendra yang begitu marah. Hendra yang mengurus pemecatan itu saat Shakira sedang di kantor.
dengan alasan agar Shakira tidak perlu melihat wajah pengkhianat itu. Dan sekarang, putranya sendiri membongkar kebenaran yang jauh lebih busuk. Suaminya tidak hanya berkhianat. Dia seorang pencuri. Dia bersekongkol dengan wanita lain untuk merampok istrinya sendiri di rumah mereka sendiri. Dan yang paling keji, dia memfitnah orang lain untuk menutupi kejahatannya. Dia juga mengancam putra mereka sendiri untuk diam. Shakira? Ya ampun. Ayo cepat. Suara Hendra terdengar lagi dari bawah, kali ini nadanya jelas jengkel. Klakson taksi terdengar dari depan rumah. Suara itu menyadarkan Shakira. Dia melepaskan pelukan Vino pelan-pelan. Dia menatap mata putranya. Ketakutan itu masih ada, tapi kini bercampur kelegaan luar biasa. Beban berat di pundak kecil itu akhirnya terangkat. Shakira mengusap air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata Vino. Vino anak hebat, bisik Shakira balik. Vino anak pemberani. Terima kasih sudah bilang sama ibu. Rasa sakit di hatinya begitu luar biasa. Rasanya seperti ada lubang hitam yang menelannya. Tapi rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan fokus. Amarah. Amarah yang murni. Klakson taksi berbunyi lagi. Waktunya habis. Dia harus membuat keputusan. Pergi ke bandara dan membiarkan mereka melanjutkan pestanya. Atau, Shakira berdiri. Dia merapikan hijabnya sekali lagi. Tangannya tidak gemetar. Pikirannya jernih. Perjalanan dinas ini dibatalkan. Perang baru saja dimulai. Dia menatap koper hitam di atas tempat tidur. Lalu dia menatap pintu kamar, tempat suaranya suaminya berasal. Dia tidak akan lari. Dia akan menghadapi ini. Tapi tidak dengan amarah membabi buta. Dia akan menggunakan otaknya. Dia akan menjebak mereka. Shakira menarik napas dalam-dalam. Dia harus terlihat normal. Tidak, dia harus terlihat sakit. Itu adalah satu-satunya alasan yang masuk akal untuk membatalkan perjalanan sepenting ini di menit-menit terakhir. Dia menoleh pada Vino. Vino, dengar ibu baik-baik, katanya pelan namun tegas. Mulai sekarang, ibu akan pura-pura sakit. Sakit kepala hebat. Vino jangan kaget, dan jangan bilang apa-apa sama ayah. Mengerti? Ini rahasia kita berdua. Vino mengangguk cepat. Wajahnya yang tadi tegang kini terlihat sedikit bersemangat. Dia mengerti. Dia sekarang adalah rekan konspirasi ibunya. Sekarang Vino masuk kamar. Main game. Kunci pintunya. Jangan keluar sampai ibu panggil, perintah Shakira. Vino patuh. Dia masuk ke kamarnya dan suara kunci terdengar pelan. Shakira memejamkan mata sejenak, mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya untuk berakting. Dia lalu berjalan ke tangga. Dia tidak berlari. Dia berjalan pelan, satu tangannya memegang pegangan tangga, tangan lainnya memijat pelipisnya. Hendra sudah berdiri di kaki tangga, wajahnya merah padam karena kesal. Kamu ini bagaimana sih? Taksinya sudah menunggu dari tadi. Bisa ketinggalan pesawat? Omelnya. Shakira sampai di anak tangga terakhir. Tepat di depan Hendra, dia tiba-tiba terhuyung. Dia berpura-pura kehilangan keseimbangan dan berpegangan pada dinding. Matanya terpejam dan dia mendesah pelan. Aduh. Kekesalan di wajah Hendra langsung berganti bingung. Loh, kamu kenapa? Shakira membuka matanya pelan-pelan. Dia menatap Hendra dengan pandangan yang dia buat kabur dan tidak fokus. Mas, kepalaku. Pusing sekali, suaranya dibuat lemah dan bergetar. Tiba-tiba semua berputar. Kayaknya, vertigoku kambuh lagi. Hendra tertegun. Shakira melihatnya dengan jelas. Selama sepersekian detik, sebelum topeng kekhawatiran itu terpasang, Shakira melihat kilatan emosi yang lain di mata suaminya. Itu bukan simpati. Itu adalah kekecewaan murni. Kekecewaan yang dalam dan marah. Dia kecewa karena Shakira tidak jadi pergi. Dalam sekejap, ekspresi itu hilang. Digantikan oleh wajah seorang suami yang panik. Ya Tuhan, Shakira, kamu pucat sekali. Hendra buru-buru memegang lengan Shakira. Kenapa dipaksakan kalau sakit? Sudah, tidak usah pergi. Rangkulan Hendra di bahunya terasa menjijikan. Rasanya seperti disentuh kalajengking. Tapi Shakira membiarkannya. Dia bersandar pada suaminya, memainkan perannya sebagai istri yang lemah. Tadi baik-baik saja, Mas. Ini tiba-tiba. Aku tidak mungkin bisa naik pesawat kalau begini. Pandanganku kabur. Batal. Tentu saja batal, kata Hendra cepat. Terlalu cepat. Pekerjaan bisa menunggu. Kesehatan kamu nomor 1. Ayo
Ayo aku antar kembali ke kamar. Hendra memapahnya menaiki tangga. Pria yang sama yang merencanakan pencurian di belakangnya, kini memapahnya dengan penuh kasih. Shakira menahan rasa mual di perutnya. Dia merebahkan diri di tempat tidur. Tempat tidur mereka. Tempat tidur yang telah dinodai pria ini dengan wanita lain. Kamu istirahat ya, kata Hendra. Aku batalkan taksinya dulu. Aku telepon kantor kamu juga, bilang kamu sakit. Jangan, Mas, cegah Shakira lemah. Biar aku saja nanti yang telepon. Kamu urus taksinya saja. Dia tidak mau Hendra berbicara dengan atasannya. Dia yang akan mengendalikan narasi ini. Hendra mengangguk. Ya sudah. Kamu istirahat. Mau aku buatkan teh hangat? Nanti saja. Aku mau coba tidur sebentar. Hendra tersenyum. Senyum yang kini terlihat palsu di mata Shakira. Oke, sayang. Cepat sembuh ya. Dia mengecup kening Shakira. Kecupan itu terasa dingin. Hendra keluar kamar. Shakira tidak bergerak. Dia memasang telinganya. Dia mendengar Hendra berbicara dengan sopir taksi di lantai bawah. Lalu hening sejenak. Shakira tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mendengar langkah kaki Hendra menjauh, mungkin ke ruang kerja atau ke taman belakang, tempat yang dia anggap pribadi. Shakira menunggu. 5 menit. 10 menit. Lalu Hendra kembali ke kamar. Dia membawa segelas air putih di nampan. Minum dulu, sayang. Biar tidak dehidrasi. Shakira bangun perlahan. Terima kasih, Mas. Hendra duduk di tepi ranjang. Kantor bagaimana? Nanti aku kirim email saja. Bilang ada kondisi darurat keluarga, kata Shakira. Dia sengaja memilih kata-kata itu. Kondisi darurat keluarga. Hendra mengangguk-angguk. Benar? Kamu istirahat total saja hari ini? Aku ambil cuti. Aku temani kamu di rumah. Bagus, pikir Shakira dalam hati. Jeratnya semakin kencang. Kau akan menemaniku, tapi kau juga akan aku awasi. Tidak usah, Mas. Aku cuma perlu tidur. Kamu kerja saja. Kasihan nanti pekerjaanmu menumpuk. Shakira berucap lirih. Dia harus membuatnya merasa aman. Merasa bahwa rencananya hanya tertunda, bukan gagal. Tidak apa-apa. Kamu lebih penting, kata Hendra. Tapi matanya terus gelisah. Dia meraih ponselnya di saku. Mas, aku mau ke kamar mandi dulu sebentar, kata Shakira, sengaja ingin meninggalkan Hendra sendirian. Mau aku bantu? Tidak usah. Aku bisa. Shakira bangkit pelan-pelan, masih berpura-pura pusing. Dia masuk ke kamar mandi dan tidak mengunci pintu. Dia menyalakan keran air agar terdengar suara gemericik. Dia berdiri di balik pintu, mendengarkan dengan seksama. Hening. Lalu dia mendengar suara ketikan di ponsel. Sangat cepat. Hendra sedang mengirim pesan. Tentu saja. Dia harus memberi kabar pada pacarnya. Shakira menunggu beberapa saat, lalu menyiram toilet dan mematikan keran. Dia berjalan keluar. Hendra sudah meletakkan ponselnya di meja nakas di samping tempat tidur. Layarnya menghadap ke atas. Sebuah kesalahan bodoh dari orang yang panik. Hendra sedang berdiri di depan lemari, pura-pura mencari baju ganti untuk Shakira. Pakai baju tidur saja ya, biar nyaman, katanya tanpa menoleh. Saat itulah ponsel Hendra bergetar. Layarnya menyala. Shakira melirik ke meja nakas. Jantungnya berdebar, kali ini bukan karena sakit hati, tapi karena antisipasi. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar yang terkunci. Pengirimnya hanya satu huruf, V. Isi pesannya terlihat jelas di bawah nama itu. Gagal hari ini, sayang. Dia tidak jadi pergi. V pasti Vini. Nama yang didengarnya dalam gosip samar di kantor Hendra, yang dulu dia abaikan. Sayang. Kata itu mengkonfirmasi segalanya. Gagal hari ini. Jadi ini adalah sebuah rencana. Mereka sudah menunggu Shakira pergi untuk berpesta dan mencuri. Shakira menarik napas. Bukti pertama sudah di tangan. Wajah pucatnya yang pura-pura kini menjadi pucat pasi karena amarah yang nyata. Kamu kenapa, Shakira? Tambah sakit? Tanya Hendra, berbalik sambil memegang baju tidur. Shakira cepat-cepat mengubah ekspresinya. Dia kembali memasang wajah lemah. Iya, Mas. Pusing sekali. Aku mau tidur. Dia berbaring dan menarik selimut. Dia memejamkan mata. Pikirannya bekerja 1000 kali lebih cepat daripada detak jantungnya. Dia tidak sakit. Dia sedang berburu. Dan umpannya baru saja dilempar.
Permainan sandiwara ini harus dia menangkan. Hari pertama sandiwara Shakira dimulai. Pagi itu, Hendra tampak ragu-ragu untuk berangkat kerja. Dia berdiri di pintu kamar, dasinya sudah terpasang rapi. Kamu yakin tidak apa-apa sendirian di rumah? Vino kan sekolah. Nanti Art harian datang jam 9. Shakira menutupi wajahnya dengan selimut, hanya menyisakan matanya. Suaranya sengaja dibuat parau. Tidak apa-apa, Mas. Aku cuma mau tidur. Pusingnya belum hilang. Nanti kalau ada apa-apa, aku telepon. Sudah, kamu berangkat saja. Hendra tampak menimbang-nimbang. Shakira tahu apa yang ada di kepalanya. Jika dia tinggal di rumah, dia tidak bisa menemui Vini. Jika dia pergi kerja, dia bisa mampir menemui Vini sepulang kantor. Tapi dia juga harus menjaga citranya sebagai suami yang baik. Ya sudah, katanya akhirnya, nanti makan siang aku pesankan ojek online. Aku akan usahakan pulang cepat. Iya, Mas. Hati-hati, balas Shakira. Pintu depan ditutup. Suara mobil Hendra menjauh dari garasi. Hening. Shakira menunggu 10 menit penuh. Dia tidak bergerak. Dia hanya mendengarkan. Setelah yakin Hendra benar-benar pergi dan tidak akan kembali untuk mengambil dokumen yang tertinggal, dia bangkit dari tempat tidur. Wajahnya tidak lagi lemah. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Vertigonya hilang seketika. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengambil ponselnya dan mengunci pintu kamar. Dia duduk di meja riasnya. Dia membuka kontak. Jari-jarinya bergerak cepat. Panggilan pertama adalah ke pengacara keluarganya, Pak Firman. Seorang pria tua bijak yang sudah mengurus masalah hukum bisnis keluarganya selama bertahun juzur. Halo, Pak Firman. Ini Shakira, katanya dengan suara rendah dan jelas. Saya ada masalah darurat. Ini sangat rahasia. Shakira menceritakan situasinya. Bukan bisikan Vino, tapi kecurigaannya bahwa suaminya melakukan penyelewengan dan pencurian aset di dalam rumah. Saya butuh bukti, Pak. Bukti kuat untuk perceraian dan untuk tuntutan pidana. Saya berencana memasang kamera pengawas di kamar pribadi saya dan ruang kerja saya. Apakah itu legal? Di seberang telepon, Pak Firman terdiam sejenak. Bu Shakira, ini berat sekali. Tapi ibu cerdas. Selama itu adalah properti milik ibu, dan ibu memasangnya untuk melindungi aset ibu serta membuktikan tindak kriminal di dalam rumah ibu sendiri. Rekaman itu bisa diterima sebagai bukti di pengadilan. Apalagi ini menyangkut pencurian. Baik. Itu yang perlu saya dengar, kata Shakira. Pesan saya, tambah Pak Firman, jangan bertindak gegabah. Dapatkan buktinya, lalu hubungi saya. Biar kita yang urus sisanya secara hukum. Terima kasih, Pak. Shakira menutup telepon. Panggilan kedua lebih sulit. Dia perlu ahli teknis. Seorang detektif swasta. Dia ingat nama yang pernah disebutkan rekan kerjanya saat menangani kasus penipuan internal di kantor. Dia mencari nama itu, Rizal Detektif. Dia menelepon nomor tersebut. Seorang pria dengan suara profesional menjawab. Solusi investigasi, dengan Rizal. Pak Rizal, saya Shakira. Saya butuh jasa Anda. Sangat mendesak. Saya butuh pemasangan kamera audio-video tersembunyi di 2 ruangan di rumah saya. Harus dipasang besok. Tanpa sepengetahuan suami saya. Rizal tidak bertanya banyak. Dia profesional. Bisa diatur, Bu. Modelnya mikrokamera, bisa disamarkan di jam digital, detektor asap, atau bingkai foto. Hasilnya bisa dipantau langsung dari ponsel atau laptop. Kapan rumah dalam keadaan kosong? Besok, kata Shakira. Saya akan pastikan rumah kosong dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Saya akan kirimkan alamat dan denah ruangannya. Siap, Bu Shakira. Tim saya akan datang tepat waktu. Satu lagi, Pak Rizal, tambah Shakira. Saya juga butuh Anda menyiapkan 1 kamar monitor di hotel atau apartemen harian sedekat mungkin dari kompleks saya. Untuk lusa, saya ingin memantau secara langsung. Mengerti. Semuanya akan disiapkan, jawab Rizal. Panggilan ketiga adalah yang paling berat. Tangannya sedikit gemetar saat menekan nomor yang sudah dia hafal di luar kepala. Nomor Bibi Asih. Telepon berdering lama. Shakira hampir menyerah. Akhirnya, telepon diangkat. Halo? Suara itu terdengar ragu dan takut. Bibi. Suara Shakira tercekat. Dia tidak menyangka akan sesulit ini. Bibi Asih, ini Shakira. Hening di seberang sana. Hanya terdengar suara tarikan napas yang berat. Bibi,
Saya mau minta maaf, kata Shakira. Air matanya mulai menggenang. Ini bukan air mata sandiwara. Ini air mata penyesalan. Saya tahu Bibi tidak salah. Saya tahu Bibi tidak mencuri. Saya bodoh sekali, Bey. Saya dibutakan. Terdengar isak tangis pelan dari Bibi Asih. Ibu tahu. Saya tahu sekarang, Bey. Dan saya akan memperbaikinya. Saya akan menangkap pencuri yang sebenarnya, kata Shakira tegas. Tapi saya butuh bantuan Bibi. Tolong. Besok jam 11 siang, datang ke rumah. Saya akan ada di rumah. Saya akan jelaskan semuanya. Tolong, Bey. Bibi Asih masih terisak. Saya takut, Bu. Bibi tidak perlu takut lagi. Saya yang akan melindungi Bibi sekarang. Pencuri yang sebenarnya adalah orang di dalam rumah ini. Dan saya akan menjebak mereka. Datang ya, Bey. Saya mohon. Setelah hening beberapa saat, Bibi Asih akhirnya menjawab. Iya, Bu. Saya datang. Shakira menutup telepon. Dia menyeka air matanya. 1 hari terlewati. Rencana sudah disusun. Sore itu, Hendra pulang kerja. Dia membawakan bubur ayam kesukaan Shakira. Dia bersikap sangat manis. Shakira memainkannya dengan sempurna, berterima kasih dengan lemah dan memakan buburnya sedikit demi sedikit, sebelum berkata dia ingin tidur lagi. Hari kedua. Pagi. Shakira sudah bangun sebelum Hendra. Dia duduk di tempat tidur, tampak lebih segar. Mas. Panggilnya saat Hendra selesai mandi. Sudah bangun? Bagaimana rasanya? Mendingan? Tanya Hendra. Sudah jauh lebih baik. Tapi masih sedikit pusing, kata Shakira. Sepertinya aku butuh tidur yang benar-benar nyenyak. Semalam aku sering terbangun. Oh ya? Iya. Mas, aku boleh minta tolong? Shakira memasang wajah memelas. Hari ini Mas bisa ajak Vino pergi? Ke mall? Atau ke rumah nenek mungkin? Seharian saja. Vino kalau main di kamar suka berisik. Ibu cuma butuh rumah ini tenang total seharian. Biar besok bisa segar lagi. Mata Hendra berbinar. Shakira melihatnya dengan jelas. Pergi seharian bersama Vino. Artinya, Hendra bebas. Mungkin dia bisa menitipkan Vino di rumah ibunya, lalu dia bisa pergi menemui Vini. Rencana yang sempurna baginya. Oh, tentu saja, sayang, kata Hendra cepat. Ide bagus. Kasihan juga Vino bosan di rumah. Nanti Mas ajak dia ke Timezone. Kamu istirahat total saja ya. Tidak usah pikirkan apa-apa. Jam 9 pagi, Hendra dan Vino berangkat. Vino, yang sudah diberi kode oleh ibunya, berpura-pura sangat gembira akan pergi ke mall. Saat dia memeluk Shakira, dia berbisik, semoga berhasil, Bu. Rumah kembali kosong. Tepat jam 10, bel berbunyi. Pak Rizal datang. Dia tidak sendirian. Dia bersama 1 asisten. Mereka membawa tas peralatan yang tampak biasa saja. Cepat, Pak, kata Shakira. Mereka bekerja seperti hantu. Cepat dan senyap. Di kamar utama, Pak Rizal memasang 1 kamera di jam digital di atas meja nakas, 1 lagi di detektor asap di langit-langit. Keduanya memiliki sudut pandang sempurna ke arah tempat tidur dan lemari pakaian. Di ruang kerja Shakira, 1 kamera dipasang di dalam bingkai foto keluarga yang ada di rak buku, mengarah langsung ke meja dan brankas kecil di baliknya. Jam 11, bel berbunyi lagi. Bibi Asih. Shakira yang membukakan pintu. Wanita parubaya itu tampak lebih kurus. Wajahnya penuh keraguan. Begitu melihat Shakira, dia langsung menunduk. Shakira tidak tahan lagi. Dia langsung memeluk wanita itu. Bibi, maafkan saya. Maafkan saya. Bibi Asih menangis di pelukan Shakira. Saya tidak mencuri, Bu. Sumpah, demi Allah, saya tidak ambil. Saya tahu, B. Saya tahu. Shakira melepaskan pelukannya. Dia menuntun Bibi Asih ke dapur. Pak Rizal masih bekerja di lantai atas. Yang mencuri adalah Hendra. Suami saya. Dia mencuri bersama pacarnya. Mata Bibi Asih terbelalak ngeri. Dia memfitnah Bibi untuk menutupi jejaknya. Lanjut Shakira. Dan sekarang, saya akan menjebak mereka. Besok, saya akan pura-pura berangkat dinas lagi. Shakira menjelaskan rencananya. Tentang kamera. Tentang hotel. Saya mau Bibi ada di sana bersama saya saat penggerebekan nanti. Saya mau Bibi lihat sendiri wajah mereka saat tertangkap. Saya mau Bibi yang paling pertama mendapatkan keadilan.
Wajah Bibi Asi berubah. Air mata kesedihan berganti menjadi air mata amarah yang dingin. Dia mengangguk. Saya ikut, Bu. Saya akan lakukan apa saja. Laki-laki seperti itu harus dapat pelajaran. Jam 1 siang, Pak Rizal selesai. Dia menunjukkan pada Shakira cara memantau lewat aplikasi di ponselnya. Sudah online, Bu. Ini tautan amannya. Saya akan siapkan ruang monitor di Hotel Puspita, 2 kilometer dari sini. Besok pagi, tim saya dan Bibi Asi akan menunggu ibu di sana. Setelah Pak Rizal pergi, Shakira melakukan langkah terakhir. Dia pergi ke kamarnya. Dia membuka lemari pakaiannya. Dia mengeluarkan kotak kayu jati tempat dia menyimpan uang. Dia membukanya. Kosong. Tentu saja, Hendra sudah mengurasnya. Shakira mengambil 5 gepok uang tunai baru dari tas kerjanya. Uang yang baru dia tarik kemarin lusa. Dia menghitungnya. 50 juta rupiah. Dia mengambil ponselnya, dan dengan tenang, memotret nomor seri di setiap lembar uang paling atas dari setiap gepokan. Dia menaruh uang itu di dalam kotak kayu. Dia meletakkannya kembali di dalam lemari. Umpan sudah terpasang. Sore itu, Hendra dan Vino pulang. Hendra membawa banyak kantong belanjaan. Vino membawa mainan baru. Bagaimana, sayang? Bisa tidur? Tanya Hendra ceria. Shakira tersenyum. Senyum tulus pertama dalam 2 hari. Iya, Mas. Tidurku nyenyak sekali. Rasanya aku sudah sehat total. Pagi hari ketiga. Suasana di meja makan terasa berbeda. Jika 2 hari lalu suasananya muram karena Shakira sakit, pagi ini terasa ringan dan ceria. Setidaknya, Hendra yang membuatnya terasa demikian. Shakira sudah mengenakan pakaian kerjanya, hijab biru dongker yang serasi dengan blazernya. Dia tampak segar dan profesional. Dia mengoleskan selai kacang ke roti Vino. Jadi, kantor mengerti kondisimu? Tanya Hendra sambil menyeruput kopinya. Sangat mengerti, jawab Shakira tenang. Mereka langsung menjadwal ulang pertemuannya. Dan sayangnya, pertemuannya dimajukan jadi hari ini. Kliennya hanya bisa hari ini. Hendra hampir tersedak kopinya. Hari ini? Maksudmu, kamu berangkat hari ini? Iya. Aku sudah pesan tiket baru tadi subuh. Pesawat jam 10, kata Shakira santai, seolah itu hal paling wajar di dunia. Untung aku sudah sehat total hari ini. Jadi, ya, aku harus berangkat. Senyum di wajah Hendra begitu lebar, dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dia mengira itu adalah senyum lega karena istrinya sudah sehat. Shakira tahu itu adalah senyum kemenangan. Rencananya yang tertunda akhirnya bisa berjalan hari ini. Syukurlah kalau begitu. Bagus sekali, sayang, katanya bersemangat. Ya sudah, harus profesional. Biar aku antar ke bandara. Kamu siap-siap saja. Biar aku yang rapikan meja makan. Shakira menahan senyum sinisnya. Betapa bersemangatnya suaminya itu mengusirnya dari rumah. Tidak usah, Mas. Aku bisa pesan taksi saja. Kasihan kamu harus bolak-balik. Tidak ada bolak-balik, bantah Hendra cepat. Aku antarkan. Titik. Aku pastikan kamu terbang dengan selamat. Oh, kamu pasti akan memastikannya, batin Shakira. Jam 8:30. Koper hitam yang sama sudah berdiri di dekat pintu depan. Shakira berjongkok di depan Vino. Dia memeluk putranya erat-erat. Kali ini, tidak ada bisikan. Hanya tatapan mata. Vino jaga rumah ya, nak. Jadi anak baik, katanya. Vino mengangguk mantap. Dia tidak terlihat takut seperti 2 hari lalu. Dia terlihat tegar. Hati-hati di jalan, Bu. Di dalam mobil, suasana terasa aneh. Hendra menyetel musik dengan volume cukup keras. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di setir mengikuti irama lagu. Dia tampak sangat rileks dan bahagia. Nanti di sana berapa lama jadinya? Tanya Hendra, memecah keheningan. Sama saja. 3 hari 2 malam, jawab Shakira. Mungkin lusa malam aku baru pulang. Oke. Nanti kabari saja kalau sudah sampai. Jangan lupa makan. Kamu baru sembuh, kata Hendra. Perhatian yang palsu itu membuat perut Shakira mulas. Pasti, Mas. Mereka tiba di bandara. Terminal keberangkatan ramai. Hendra menurunkan koper Shakira dari bagasi. Dia bersikeras mengantar Shakira sampai ke depan pintu masuk terminal. Sudah ya, aku masuk dulu, kata Shakira. Iya, sayang. Hati-hati. Sukses ya buat pertemuannya. Hendra maju dan memeluk Shakira. Sebuah pelukan singkat yang hampa.
Lalu dia mencium kening Shakira. Shakira menahan diri untuk tidak menghapus bekas bibirnya. Mas pulang saja. Nanti macet, kata Shakira. Iya. Aku tunggu sampai kamu masuk, kata Hendra, berdiri di dekat pilar. Shakira mengangguk. Dia menarik gagang kopernya dan berjalan masuk ke pintu kaca terminal. Dia berjalan lurus, melewati kerumunan, dan tidak menoleh ke belakang. Dia tahu Hendra masih mengawasinya. Dia terus berjalan sampai dia menghilang di balik antrean check-in pertama. Dia mendengar ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Rizal. Kami sudah di posisi. Shakira terus berjalan. Tapi dia tidak mengantre. Dia berjalan melewati area check-in, matanya awas mencari tanda. Dia berbelok tajam ke kanan, menuju koridor yang menghubungkan terminal keberangkatan dengan terminal kedatangan. Ini adalah rute yang dia hafal betul. Dia berjalan cepat, roda kopernya berderit pelan. Dia sampai di lobi kedatangan. Suasananya berbeda. Lebih banyak orang menunggu. Dia langsung menuju ke toilet umum terbesar. Dia masuk ke salah satu bilik toilet dan menguncinya. Dia membuka kopernya. Di dalamnya, tidak hanya ada baju kerja. Ada satu set pakaian ganti yang sudah dia siapkan. Sebuah gamis sederhana berwarna coklat, hijab instan berwarna hitam, sebuah kacamata besar, dan masker. Dalam 5 menit, Shakira berubah total. Wanita karir dengan blazer biru dongker telah hilang. Berganti menjadi seorang ibu rumah tangga biasa yang tampak lelah, mungkin baru menjemput kerabat. Dia memasukkan baju kerjanya ke dalam koper. Dia keluar dari toilet, berjalan santai menuju pintu keluar terminal kedatangan. Dia berbaur dengan penumpang lain yang baru tiba. Dia keluar ke area penjemputan. Udara panas langsung menyambutnya. Dia memesan taksi online dari aplikasi di ponselnya, menggunakan akun kedua yang baru dia buat. Titik tujuannya, Hotel Puspita. Selama perjalanan, dia membuka aplikasi rahasia yang sudah dipasang Pak Rizal. Layar ponselnya terbagi menjadi 4 kotak. Ruang tamu, ruang kerja, kamar tidur utama, sudut jam digital. Kamar tidur utama, sudut detektor asap. Semua ruangan masih kosong. Rumah itu sunyi. Dia melirik jam di ponselnya. Pukul 10:30. Hendra pasti sudah dalam perjalanan pulang dari bandara. Taksi tiba di Hotel Puspita. Hotel bintang 3 yang tampak biasa saja, tidak mencolok. Shakira membayar tunai. Dia masuk ke lobi. Dia tidak ke resepsionis. Dia langsung menuju lift dan menekan tombol lantai 5. Dia menemukan kamar 502. Dia mengetuk pelan. 3 kali ketukan. Pintu dibuka oleh Pak Rizal. Selamat datang, Bu Shakira. Shakira masuk. Ruangan itu telah diubah menjadi ruang monitor darurat. Ada 2 laptop di atas meja, layarnya menampilkan rekaman yang sama dengan yang ada di ponsel Shakira, namun jauh lebih besar. Bibi Asi sudah duduk di salah satu kursi. Wajahnya tegang, tangannya memegang tasbih. Bibi, sapa Shakira pelan. Bibi Asi berdiri. Ibu akhirnya. Duduk, Bey. Kita tunggu saja, kata Shakira. Dia meletakkan kopernya di sudut. Dia menatap layar. Hening. Mereka bertiga hanya menatap layar. Menit-menit berlalu terasa sangat lambat. Jam 11. Jam 11:15. Tiba-tiba, layar yang menampilkan ruang tamu bergerak. Pintu depan terbuka. Hendra masuk. Dia masih memakai kemeja kerjanya tadi pagi. Dia melempar kunci mobil ke meja. Dia tampak bersiul. Dia terlihat sangat gembira. Dia meraih ponselnya. Shakira, Bibi Asih, dan Pak Rizal menahan napas. Mereka bisa melihat dengan jelas layar di laptop. Hendra menekan nomor. Lalu, Hendra menempelkan ponsel ke telinganya. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Senyumnya lebar. Halo, sayang. Suara Hendra terdengar samar namun jelas dari audio yang ditangkap kamera. Aman. Pesawatnya sudah terbang. Aku antar sendiri tadi. Cepat ke sini. Aku sudah kangen berat. Hendra tertawa. Tawa yang penuh kemenangan. Di kamar hotel, Shakira mengepalkan tangannya. Di sampingnya, Bibi Asi menutup mulutnya, matanya membelalak penuh kengerian dan amarah. Umpan sudah dimakan. Jebakannya bekerja. Di kamar hotel 502, udara terasa pengap. Tak ada yang bersuara. Shakira, Bibi Asih, dan Pak Rizal duduk seperti patung. Mata mereka terpaku pada 4 kotak di layar laptop. Di kotak pertama, Hendra masih di ruang tamu, bersiul sambil mengambil sekaleng soda dari kulkas. Dia tampak sangat santai.
Dia sudah melepas dasinya dan menggulung lengan kemejanya. Dia adalah raja di istananya. 10 menit berlalu. 15 menit. Lalu, bel rumah berbunyi. Di layar, mereka melihat Hendra tersenyum lebar. Dia meletakkan kaleng sodanya dan berjalan cepat ke pintu depan. Dia membukanya. Seorang wanita melangkah masuk. Vini. Dia tinggi, rambutnya dicat pirang kecoklatan, dan dia mengenakan gaun merah ketat yang sangat kontras dengan suasana rumah yang didominasi warna-warna kalem pilihan Shakira. Dia langsung melompat ke pelukan Hendra. Mereka berciuman. Lama. Penuh gairah. Tepat di depan kamera tersembunyi di ruang tamu. Di kamar hotel, Bibi Asi memalingkan wajahnya. Astagfirullahaladzim. Desisnya. Tangannya meremas tasbih semakin kencang. Shakira tidak bergeming. Dia menatap layar tanpa berkedip. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Dia menonton setiap gerakan mereka seolah sedang mempelajari mangsa. Kangen banget. Suara Vini terdengar manja. Dia melepaskan pelukannya dan melihat sekeliling. Akhirnya, rumah ini bebas dari si ibu suci itu. Hendra tertawa. SSSTT, jangan kencang-kencang. Nanti ada art harian datang. Peduli amat, kata Vini. Dia melempar tas tangannya ke sofa yang biasa dipakai Vino untuk menonton kartun. Lagi pula, si tua itu sudah pergi kan? Siapa namanya? Asih? Baguslah. Aku tidak suka ada mata-mata di rumah ini. Bibi Asih tersentak. Dia menatap layar dengan mata penuh amarah. Kurang ajar, gumamnya. Tentu saja, kata Hendra, memeluk Vini dari belakang dan mencium lehernya. Semua sudah aku bereskan. Sekarang rumah ini milik kita. Setidaknya untuk 3 hari ke depan. Vini membalikkan badan. Cuma 3 hari? Kamu janji, Mas. Setelah ini, kamu ceraikan dia. Aku tidak mau selamanya jadi yang kedua. Sabar, sayang. Sabar, kata Hendra, menuntun Vini duduk di sofa. Rencananya sedang berjalan. Kamu lihat sendiri kan, kemarin dia sakit. Itu akan jadi senjata kita nanti. Kita buat dia stres, depresi, sampai dia sendiri yang menyerah. Atau sampai dia kita anggap tidak kompeten. Shakira mengepalkan tinjunya di bawah meja. Rencana. Jadi ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah konspirasi. Aku tidak sabar, rengek Vini. Aku bosan tinggal di apartemen sempit. Aku mau tinggal di sini, di rumah ini. Tapi tentu saja setelah semua barang-barangnya, Vini menunjuk ke sebuah lukisan kaligrafi di dinding, dibuang. Pasti, sayang. Pasti, hibur Hendra. Sekarang, kita rayakan dulu kebebasan kita. Mereka berciuman lagi. Hendra mulai meraba-raba tubuh Vini. Pemandangan itu begitu menjijikkan. Shakira memalingkan muka sejenak. Dia menarik napas panjang, mengendalikan gejolak di perutnya. Mas, Vini mendorong Hendra pelan. Nanti saja. Aku kesini bukan cuma buat itu. Oh ya? Hendra tersenyum licik. Lalu buat apa? Vini tersenyum. Senyum yang membuat Shakira merasa mual. Uangnya, dong. Kamu bilang dia simpan banyak uang tunai di rumah ini. Yang kamu pakai untuk bayar Bibi Asi itu kan? Bukan, sayang, Hendra terkekeh. Uang yang aku pakai untuk bayar Bibi Asi itu uangku sendiri. Uang yang aku ambil dari dia jauh lebih banyak dari itu. Bibi Asi terisak pelan. Ya Allah, jadi bapak yang bayar saya pakai uang ibu. Shakira menenangkan Bibi Asi dengan satu usapan di punggung, matanya tetap terpaku ke layar. Bagus. Vini bertepuk tangan pelan. Kamu memang pintar, Mas. Pintar membodohi istri yang terlalu sibuk kerja dan mengurus anak. Dia pikir dia wanita karir hebat? Dia itu cuma sapi perah kamu. Hati Shakira serasa ditusuk. Sapi perah. Selama ini dia bekerja keras. Ikut membantu cicilan rumah, membiayai sekolah Vino, menabung untuk masa depan. Dan inilah balasannya. Tentu saja, kata Hendra bangga. Buat apa punya istri kaya kalau tidak dimanfaatkan? Dia terlalu polos. Terlalu sibuk dengan dunianya, dengan hijab panjangnya. Dia pikir aku akan setia selamanya? Lucu sekali. Sudah. Jangan banyak bicara, potong Vini tidak sabar. Dia berdiri. Ayo, tunjukkan padaku di mana hartanya. Aku sudah tidak sabar. Hendra bangkit. Dia mematuk bibir Vini sekali lagi. Tidak sabaran sekali. Sih, oke, ayo, kita ambil,
gaji, kita. Kamarnya di atas. Kamera di ruang tamu, mereka berdua berjalan bergandengan tangan menaiki tangga. Vini melingkarkan tangannya di pinggang Hendra. Mereka tertawa-tawa. Di kamar hotel, Pak Rizal menoleh ke Shakira. Bu, rekaman perselingkuhan sudah sangat jelas. Shakira mengangkat tangannya, meminta Pak Rizal diam. Belum, katanya dingin. Saya mau lihat sampai akhir. Saya mau lihat mereka mengambil uangnya. Saya mau lihat aksi pencuriannya. Mereka beralih menatap dua layar lainnya. Layar dari kamera di kamar tidur utama. Hendra dan Vini masuk ke kamar. Kamar Shakira. Tempat tidurnya masih rapi. Di atas meja nakas, ada foto pernikahan mereka. Vini berjalan ke meja itu. Dia mengambil bingkai foto itu. Dia menatap wajah Shakira di foto itu dengan tatapan jijik. Aku tidak suka foto ini ada di sini, katanya. Buang saja, kata Hendra enteng. Vini membuka penutup belakang bingkai itu, mengeluarkan fotonya, meremasnya, dan melemparnya ke tempat sampah. Lalu dia meletakkan bingkai kosong itu kembali. Shakira memejamkan mata sejenak. Itu adalah foto favoritnya. Ayo, Mas. Di mana? Desak Vini. Hendra berjalan ke lemari pakaian besar milik Shakira. Dia membukanya. Di sanalah tergantung gamis, hijab, dan pakaian kerja Shakira. Vini mendekat, dia menggeser beberapa pakaian Shakira dengan jari telunjuknya. Tidak ada seleranya sama sekali. Semuanya akan aku sumbangkan nanti. Hendra tidak peduli. Dia berjongkok, meraih sesuatu dari bagian bawah lemari. Sebuah kotak kayu jati. Kotak yang sama yang dibicarakan Vino. Mata Vini berbinar. Itu dia? Ini dia, kata Hendra. Dia meletakkan kotak itu di atas tempat tidur. Tepat di atas selimut yang dipakai Shakira tadi pagi. Hendra menatap Vini dengan senyum penuh kemenangan. Vini balas tersenyum. Tangannya terulur, siap membuka kotak itu. Di layar laptop, Shakira bisa melihat dengan jelas tangan Vini yang berkuteks merah cerah, kontras dengan kotak kayu yang sederhana. Vini menoleh ke Hendra, menjilat bibirnya. Suara dari kamera detektor asap menangkap bisikannya dengan jelas. Jadi, katanya, berapa banyak yang bisa kita ambil hari ini? Aku sudah mengincar tas baru. Hendra tertawa kecil melihat ketidaksabaran Vini. Buka saja, sayang. Itu semua milikmu. Tangan Vini yang berkuteks merah itu membuka penutup kotak kayu. Matanya langsung terbelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Di dalamnya, tergeletak rapi 5 gepok uang tunai 100 ribuan. Ya Tuhan, Hendra, pekik Vini. Dia mengambil satu gepok dan mengangkatnya ke udara. Ini banyak sekali. 50 juta, kata Hendra bangga. Dia duduk di tepi tempat tidur, menyilangkan tangan di dada, menonton pacarnya yang kegirangan seperti anak kecil dapat permen. Itu baru sebagian kecil. Umpan kecil. Umpan? Vini menoleh, matanya masih berbinar menatap uang. Iya. Dia pikir aku tidak tahu dia simpan uang di sini. Aku sudah mengurasnya pelan-pelan selama berbulan-bulan, jelas Hendra. Kemarin, setelah dia sakit, aku cek lagi kotak ini. Kosong. Aku tahu dia pasti akan mengisinya lagi sebelum pergi. Dan benar saja. Wanita bodoh itu terlalu mudah ditebak. Dia pasti mengambil uang baru. Vini tertawa. Dia menghamburkan uang itu ke atas tempat tidur. Uang kertas berwarna merah bertebaran di atas sprei putih. Pemandangan itu terekam jelas oleh kedua kamera. Vini merebahkan diri di atas uang itu, tertawa-tawa. Aku cinta kamu, Mas. Aku cinta banget, katanya sambil memeluk tumpukan uang. Hendra ikut merebahkan diri di sampingnya. Dia menatap langit-langit kamar Shakira. Ini baru permulaan, Vin. Di kamar hotel, Shakira mencondongkan tubuhnya ke depan. Bibi asih menahan napas. Permulaan apa? Tanya Vini. Dia bangun dan duduk bersila, mulai mengumpulkan uang itu lagi. Kita ambil ini, lalu kita tunggu dia pergi lagi, kita ambil lagi. Bukan, kata Hendra. Suaranya berubah serius. Lebih dingin. Itu terlalu lama. Aku punya rencana yang lebih cepat. Lebih permanen. Vini berhenti menghitung. Dia menatap Hendra. Rencana apa? Hendra tersenyum. Senyum yang membuat darah Shakira membeku. Uang ini cuma uang tunai. Recehan. Aset terbesarnya ada di rekening bank. Deposito. Reksadana. Semua atas nama dia. Warisan dari bapaknya. Dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Tanya Vini,
matanya menyipit. Kita akan menguras rekeningnya pelan-pelan, kata Hendra. Dia duduk tegak. Aku punya akses ke semua perbankan online-nya. Dia terlalu percaya padaku. Aku tahu semua password-nya. Tapi kalau uangnya hilang, dia pasti sadar. Dia pasti lapor polisi, bantah Vini. Dia tidak akan lapor, kata Hendra. Karena kita akan membuatnya terlihat seperti dia yang menghabiskannya. Kita akan buat seolah-olah dia depresi dan boros. Jantung Shakira berdebar kencang. Ini jauh lebih jahat dari yang dia bayangkan. Hendra melanjutkan. Lihat, dia baru saja sakit vertigo. Aku akan menemukan bukti-bukti bahwa dia sering belanja online gila-gilaan. Aku akan buat transfer-transfer kecil ke rekening atas nama palsu yang sudah aku siapkan. Aku akan beli beberapa barang mewah menggunakan kartu kreditnya, dan aku kirim ke alamat sewaan. Lalu, Vini terlihat sangat tertarik. Lalu, kata Hendra, aku akan mulai memasukkan obat. Obat penenang. Aku akan bilang itu vitamin untuk vertigonya. Aku akan campur di minumannya. Sedikit demi sedikit. Cukup untuk membuatnya linglung, pelupa, dan emosional. Di hotel, Bibi Asih menutup mulutnya. Ya Allah, orang ini iblis. Pak Rizal dengan cepat mengetik sesuatu di laptopnya. Bu Shakira, ini sudah percobaan pembunuhan terencana. Shakira tidak menjawab. Dia hanya menatap layar. Hendra melanjutkan, dia akan mulai membuat kesalahan di kantor. Dia akan mulai lupa menjemput Vino. Dia akan mulai bertingkah aneh. Aku, sebagai suami yang baik, akan membawanya ke psikiater. Psikiater? Tentu. Aku punya teman yang bisa membantu. Kita akan dapatkan diagnosis. Depresi berat. Gangguan bipolar. Sesuatu yang membuat dia terlihat tidak stabil secara mental. Kita akan buat seolah-olah dia depresi dan boros karena tekanan pekerjaan. Hendra menatap Vini. Bayangkan, dalam 6 bulan, kita bisa membuatnya dinyatakan tidak kompeten secara hukum untuk mengelola asetnya sendiri. Dan siapa yang akan ditunjuk pengadilan sebagai walinya? Tentu saja aku, suaminya yang setia dan sabar merawatnya. Hening. Vini menatap Hendra dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Mas, itu brilian. Setelah itu, Hendra menyeringai, kita bisa masukkan dia ke panti rehabilitasi yang bagus. Dan kita, dia menepuk tumpukan uang di tempat tidur, bisa menguasai semuanya. Rumah ini, mobilnya, semua uangnya, termasuk hak asuh penuh atas Vino. Menyebut nama Vino adalah kesalahan fatal. Di kamar hotel, Shakira bangkit berdiri. Wajahnya tidak lagi pucat. Wajahnya merah padam. Matanya berkilat. Cukup. Dia sudah mendengar cukup. Mereka tidak hanya mengincar hartanya. Mereka mengincar kewarasannya. Dan mereka mengincar putranya. Bibi Asih, kata Shakira dengan suara tenang yang menakutkan. Bibi Asih menatapnya. Bibi yang pertama kali difitnah. Saya mau, Bibi yang pertama kali melihat wajah mereka saat kita masuk. Bibi Asih mengangguk. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya tekad. Shakira menoleh ke Pak Rizal. Pak, kita sudah dapat lebih dari cukup. Ini bukan lagi pencurian. Ini percobaan perampokan terencana, pemalsuan, dan rencana pemberian zat berbahaya. Saya mau mereka ditangkap. Sekarang. Pak Rizal menutup laptopnya. Tim saya dan 2 petugas keamanan sudah siaga di lobi hotel. Rencana penggerebekan kita jalankan. Shakira berjalan ke pintu. Dia mengambil ponselnya. Saya akan telepon 2 pihak lagi. Dia menelepon Pak Firman, pengacaranya. Pak, saya sudah punya buktinya. Saya di Hotel Puspita. Tolong segera ke rumah saya. Bawa surat kuasa penuh. Dia menutup telepon. Dia menelepon nomor lain. Nomor ibunya Hendra. Ibu mertuanya. Halo, Ibu, kata Shakira. Suaranya tiba-tiba berubah panik dan penuh isak tangis. Ibu, tolong ke rumah Shakira sekarang. Hendra, Bu. Hendra kecelakaan di rumah. Terdengar suara panik di seberang sana. Shakira tidak tahu, Bu. Tadi Shakira ditelepon tetangga, katanya ada suara gaduh. Shakira sedang di bandara. Ini Shakira putar balik. Ibu tolong ke sana duluan. Shakira takut sekali. Dia menutup telepon. Dia tahu ibu mertuanya panik dan pasti akan segera berangkat. Dia juga menelepon keluarga Vini, yang alamatnya pernah dia dapat dari data karyawan di kantor Hendra. Dia menggunakan alasan yang sama. Pak Rizal, kita panggil polisi juga,
kata Shakira. Tapi jangan pakai sirene. Biar mereka masuk setelah saya beri aba-aba. Saya mau keluarga mereka melihat dulu. Pak Rizal mengangguk. Mengerti, Bu. Shakira merapikan hijabnya. Ayo, B. Dia membuka pintu kamar hotel. Waktunya sandiwara selesai. Waktunya penggerebekan dimulai. Di layar ponselnya, dia masih bisa melihat Hendra dan Vini sedang berpelukan mesra di atas tumpukan uang curian. Perjalanan dari Hotel Puspita ke kompleks perumahan mereka memakan waktu kurang dari 10 menit. Tapi bagi Shakira, waktu terasa merangkak. Dia duduk di kursi depan mobil Pak Rizal. Di belakang, Bibi Asi duduk diam, tangannya mencengkeram erat tas tangannya. Di mobil lain di belakang mereka, 2 petugas keamanan bertubuh besar mengikuti dengan saksama. Tidak ada yang berbicara. Satu-satunya suara adalah desiran pelan AC mobil dan instruksi pelan dari GPS. Shakira tidak perlu GPS. Dia hafal setiap tikungan jalan ini. Jalan yang dia lalui setiap hari, pulang ke rumah yang dia pikir adalah tempat ramannya. Sekarang, dia kembali ke rumah itu sebagai seorang pemburu. Hatinya tidak lagi sakit. Rasa sakit yang menghancurkannya 2 hari lalu telah berubah wujud. Kini yang tersisa adalah bongkahan es yang dingin dan keras di dalam dadanya. Dia memikirkan bisikan Vino. Dia memikirkan tuduhan pada Bibi Asih. Dia memikirkan rekaman yang baru saja dia lihat. Sapi perah. Depresi dan boros. Obat penenang. Menguasai hak asuh Vino. Setiap kata itu adalah bahan bakar yang membekukan tekadnya. Dia tidak akan menangis. Dia tidak akan histeris. Dia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Mobil berhenti 2 rumah sebelum gerbang rumahnya, di tikungan jalan yang terhalang pohon rindang. Kita jalan kaki dari sini, kata Pak Rizal pelan. Tim saya akan mengikuti di belakang. Shakira mengangguk. Dia keluar dari mobil. Udara siang itu panas dan lembab, tapi Shakira tidak merasakannya. Dia berjalan dengan langkah mantap. Bibi Asi mengikutinya, langkahnya sedikit goyah, tapi matanya lurus ke depan. 2 petugas keamanan berjalan di belakang mereka, menjaga jarak namun tetap siaga. Shakira sampai di depan gerbang rumahnya. Rumah cat putih gading yang dia desain sendiri. Dia tidak membunyikan bel. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan kunci. Kunci itu masuk ke lubang dengan suara, klik, pelan yang terdengar memekakan telinga di tengah kesunyian. Dia memutar knopnya. Pintu depan terbuka tanpa suara. Dia melangkah masuk. Hening. Udara di dalam rumah terasa dingin. AC di ruang tamu menyala. Tepat seperti yang dia lihat di monitor. Dia memberi isyarat tangan, menyuruh Pak Rizal dan yang lainnya masuk. Mereka berempat berdiri di ruang tamu yang rapi. Tapi ada yang aneh. Ada aroma parfum wanita yang asing. Parfum yang menyengat dan murah. Ada kaleng soda di atas meja. Ada tas tangan wanita berwarna merah tergeletak sembarangan di atas sofanya. Lalu dia mendengarnya. Tawa. Tawa pelan dari lantai atas. Dari kamar tidurnya. Itu adalah tawa Vini, genit dan manja. Diikuti oleh tawa berat Hendra yang penuh kemenangan. Mereka masih di sana. Mereka masih berpesta di atas kehancurannya. Kemarahan dingin itu berdesir di pembuluh darah Shakira. Dia menatap Bibi Asih. Bibi Asih mengangguk, seolah berkata, saya siap. Shakira mulai menaiki tangga. Satu persatu. Dia tidak mengendap-endap. Dia berjalan dengan langkah normal. Pak Rizal dan timnya mengikuti di belakang. Langkah kaki mereka berat dan mantap di lantai kayu. Semakin dekat dia ke pintu kamar, suara tawa itu semakin jelas. Habis ini kita pesan makanan enak ya, Mas. Suara Vini terdengar. Aku mau pesan salmon panggang yang mahal itu. Apapun yang kamu mau, sayang, balas suara Hendra. Shakira sampai di depan pintu kamarnya. Pintu itu sedikit terbuka. Dia bisa melihat sedikit celah ke dalam. Dia berhenti sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam. Bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk mengumpulkan semua kekuatannya. Dia menatap Bibi Asih. Dia menatap Pak Rizal. Mereka mengangguk. Shakira mengangkat tangannya dan mendorong pintu itu. Pintu terbuka lebar. Pemandangan di depannya persis seperti di monitor, tapi jauh lebih nyata dan menjijikkan. Vini sedang berbaring di atas tempat tidurnya, hanya mengenakan pakaian dalam berwarna merah. Hendra duduk di sampingnya, bertelanjang dada, masih mengenakan celana kerjanya. Di sekeliling mereka, di atas sprei putih bersih milik Shakira, bertebaran uang kertas 100 ribuan. Mereka sedang menghitung uang hasil curian mereka. Suara tawa mereka berhenti seketika. Mata Hendra adalah yang pertama menatap ke pintu.
Wajahnya yang semula penuh senyum kemenangan, langsung membeku. Senyumnya luntur. Matanya membelalak ngeri. Dia melihat Shakira, istrinya, yang seharusnya berada di dalam pesawat menuju kota lain. Mata Vini mengikuti arah pandang Hendra. Dia menjerit. Jeritan melengking yang tertahan. Dia buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Shakira berdiri di ambang pintu. Diam. Hijabnya rapi. Wajahnya tenang tak berekspresi. Di belakangnya, berdiri Bibi Asih, yang menatap Hendra dengan mata penuh kebencian. Di samping Shakira, Pak Rizal dan 2 petugas keamanan berbadan besar melangkah masuk, memblokir satu-satunya jalan keluar. Shakira. Suara Hendra keluar seperti desisan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kamu bagaimana bisa? Vini mulai gemetar. Siapa dia? Mas? Siapa mereka? Hendra tidak menjawab. Dia mulai panik. Dia merangkak turun dari tempat tidur, tangannya terangkat ke depan. Shakira, sayang, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Itu adalah kalimat klise yang bodoh. Shakira tersenyum sinis. Senyum pertama yang dilihat Hendra. Senyum yang membuat darah di tubuh Hendra membeku. Shakira melirik jam di pergelangan tangannya. Lalu dia menatap lurus ke mata suaminya. Perjalanannya saya percepat, katanya dengan suara datar dan dingin. Hendra tersentak. Dia sadar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jebakan. Shakira, tolong, ini semua salah paham. Salah paham? Shakira melangkah masuk ke kamarnya. Dia melihat tumpukan uang di tempat tidurnya. Uang dengan nomor seri yang sudah dia foto. Dia melihat foto pernikahannya yang sudah diremas di tempat sampah. Tiba-tiba, Hendra menunjuk Vini yang masih gemetar ketakutan di atas tempat tidur. Dia. Ini semua salah dia, teriak Hendra. Wajahnya pucat pasi, penuh keringat. Dia yang merayuku, Shakira. Dia yang menggodaku. Dia yang menyuruhku mengambil uang. Dia. Vini. Dia penyihir. Vini membelalak. Dia tidak percaya Hendra langsung mengkhianatinya. Apa? Pekiknya histeris. Kamu yang bilang. Kamu yang bilang istrimu bodoh. Kamu yang bilang kamu akan menceraikannya. Kamu yang merencanakan semuanya. Kamu yang bilang dia sapi perah. Pria brengsek. Vini mulai mengambil gepokan uang di tempat tidur dan melemparkannya ke arah Hendra. Dasar pembohong. Kamu yang menjebakku. Mereka mulai saling berteriak. Saling menyalahkan. Saling membongkar kebusukan satu sama lain. Shakira hanya menonton. Dia membiarkan mereka hancur. Dia membiarkan mereka saling melukai. Di tengah kekacauan itu, Bibi Asih melangkah maju. Dia berjalan pelan melewati Shakira, sampai dia berdiri tepat di depan Hendra yang kini terduduk di lantai. Panik. Hendra terdiam melihat Bibi Asih. Bibi. Lirihnya. Suara Bibi Asih bergetar, tapi penuh dengan kekuatan yang selama ini terpendam. Tuan Hendra. 10 tahun saya bekerja di rumah ini. Saya mengurus Tuan. Saya mengurus Ibu Shakira. Saya menyayangi Denvino seperti cucu saya sendiri. Air matanya mulai mengalir. Tapi Tuan memfitnah saya. Tuan bilang saya pencuri. Tuan membuang saya seperti sampah. Bibi Asih menunjuk ke tumpukan uang di tempat tidur, lalu ke Hendra. Ternyata, katanya, suaranya meninggi, tikus yang sebenarnya adalah Tuan sendiri. Tuan dan perempuan itu. Hendra tidak bisa berkata apa-apa. Dia tertangkap basah. Dia kembali merangkak ke arah Shakira. Dia berusaha memegang kaki Shakira. Shakira, ampun. Maafkan aku hilaf. Aku mohon jangan begini, pikirkan Vino demi Vino, nak. Menyebut nama Vino adalah kesalahan terbesarnya. Wajah Shakira yang tadi dingin, kini mengeras seperti batu. Dia menendang tangan Hendra yang berusaha menyentuhnya. Jangan sebut nama anakku, desisnya, suaranya penuh racun. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Hendra membeku. Dia belum pernah melihat Shakira semarah ini. Shakira menoleh ke Pak Rizal. Amankan mereka. Pisahkan. Jangan biarkan mereka bicara satu sama lain. 2 petugas keamanan itu langsung bergerak. 1 orang mencengkeram lengan Hendra, mengangkatnya paksa dari lantai. 1 lagi menarik Vini dari tempat tidur, membungkusnya dengan selimut. Tidak. Shakira, jangan. Lepaskan aku, teriak Hendra. Mas, tolong aku, mas. Vini menjerit-jerit.
Mereka didudukan paksa di sofa kecil di sudut kamar. Wajah mereka penuh ketakutan dan kepanikan. Hendra masih berusaha. Shakira, ini jebakan. Kamu menjebakku. Ini tidak adil. Tidak adil. Shakira tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Kamu mau bicara soal keadilan? Dia menoleh ke Pak Rizal, yang sudah siap dengan laptopnya. Pak Rizal. Sekarang. Hendra dan Vini didudukan di sofa bludru di sudut kamar. Mereka terpisah oleh satu petugas keamanan yang berdiri kaku di antara mereka. Hendra hanya mengenakan celana panjangnya, tubuhnya gemetar entah karena dingin atau takut. Vini terbungkus selimut, rambutnya acak-acakan dan air mata palsunya luntur, meninggalkan jejak hitam di pipinya. Mereka tidak lagi saling berteriak. Mereka hanya menatap Shakira dengan ngeri. Shakira mengabaikan mereka. Dia berjalan ke TV layar datar besar yang tergantung di dinding di depan tempat tidurnya. TV yang dibelinya dengan bonus akhir tahunnya. Dengan tenang, dia mengambil remote control. Di sampingnya, Pak Rizal sedang menghubungkan laptopnya ke TV menggunakan kabel HDMI. Apa ini? Apalagi ini, Shakira? Rengek Hendra. Sudah cukup. Hentikan semua ini, kita bisa bicarakan baik-baik. Bicara? Shakira menoleh pelan. Aku sudah selesai bicara denganmu, Hendra. Sekarang, giliranmu mendengarkan. Pak Rizal memberi kode bahwa semuanya sudah siap. Layar TV menyala. Hening. Lalu, layar itu terbagi menjadi 4 kotak. 4 sudut pandang dari kamera tersembunyi. Ruang tamu. Ruang kerja. Kamar tidur dari sudut jam digital. Kamar tidur dari sudut detektor asap. Hendra menatap layar itu. Matanya membelalak. Dia melihat dirinya sendiri, tadi pagi, masuk ke rumah. Dia melihat dirinya sendiri bersiul. Dia melihat dirinya menelepon. Halo, sayang? Suara Hendra sendiri menggema di kamarnya. Aman. Pesawatnya sudah terbang. Aku antar sendiri tadi. Cepat ke sini. Vini tersentak. Hendra menunduk, wajahnya pucat pasi. Shakira tidak memutar semuanya. Dia tidak perlu. Dia seperti sutradara yang sudah mengedit filmnya untuk adegan-adegan terbaik. Dia memajukan rekaman itu. Kini layar menampilkan Vini yang baru datang. Mereka berpelukan. Mereka berciuman. Mesra. Akhirnya, rumah ini bebas dari si Ibu Suci itu. Suara Vini terdengar jelas. Dia itu cuma sapi perah kamu. Suara Vini lagi. Buat apa punya istri kaya kalau tidak dimanfaatkan? Suara Hendra membalas. Bangga. Dia terlalu polos. Terlalu sibuk dengan dunianya, dengan hijab panjangnya. Hendra tidak berani mengangkat wajahnya. Dia hanya bisa gemetar. Vini menutup wajahnya dengan tangan, terisak. Hentikan, kumohon hentikan. Lirih Hendra. Kenapa? Tanya Shakira. Ini baru permulaan. Dia memajukan rekamannya lagi. Ke adegan di dalam kamar tidur. Dia memutar rekaman itu dari kamera di detektor asap, yang memberikan gambaran jelas dari atas. Layar TV menunjukkan Hendra dan Vini di atas tempat tidur. Hendra mengeluarkan kotak kayu jati. Vini membukanya. Ya Tuhan, Hendra, ini banyak sekali. Pekik Vini di rekaman itu. 50 juta, suara Hendra terdengar sombong. Itu baru sebagian kecil. Umpan kecil. Dia pikir aku tidak tahu dia simpan uang di sini. Aku sudah mengurasnya pelan-pelan. Suara Hendra sendiri yang menjelaskan kejahatannya. Shakira menatap Hendra yang terduduk di sofa. Kamu lihat? Itu adalah pengakuan pencurianmu. Hendra menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Oh, tapi ada yang lebih baik, kata Shakira. Dia memutar bagian favoritnya. Bagian yang membuat hatinya membeku. Suara Hendra di rekaman itu terdengar lagi. Jelas dan dingin. Ini baru permulaan, Vin. Aku punya rencana yang lebih cepat. Lebih permanen. Vini di sofa mengangkat kepalanya. Dia menatap layar dengan ngeri. Dia tahu apa yang akan diputar selanjutnya. Kita akan menguras rekeningnya pelan-pelan, suara Hendra di TV menjelaskan. Aku akan masukkan obat. Obat penenang. Aku akan bilang itu vitamin untuk vertigonya. Aku akan campur di minumannya. Sedikit demi sedikit. Di sofa, Hendra mulai hiperventilasi. Matikan. Matikan. Itu bohong. Aku tidak bermaksud begitu. Matikan. Dia mencoba berdiri. Petugas keamanan di sebelahnya menekan bahunya dengan satu tangan,
membuatnya terduduk kembali dengan keras. Rekaman itu terus berlanjut tanpa ampun. Kita akan dapatkan diagnosis depresi berat, gangguan bipolar. Kita akan buat seolah-olah dia depresi dan boros. Bayangkan, dalam 6 bulan, kita bisa membuatnya dinyatakan tidak kompeten secara hukum untuk mengelola asetnya sendiri. Dan siapa yang akan ditunjuk pengadilan sebagai walinya? Tentu saja aku. Kita bisa masukkan dia ke panti rehabilitasi yang bagus. Dan kita bisa menguasai semuanya. Rumah ini, mobilnya, semua uangnya. Lalu, kalimat terakhir yang menjadi paku di peti matinya. Termasuk hak asuh penuh atas Vino. Shakira menekan tombol, pause. Video itu berhenti. Layar membeku pada wajah Hendra di rekaman, yang sedang tersenyum licik ke arah Vini. Hening. Suasana di kamar itu begitu sunyi, hanya terdengar suara isak tangis Vini yang tertahan dan napas Hendra yang tersengal-sengal. Hendra tidak lagi histeris. Dia hancur. Dia menatap layar TV, lalu menatap Shakira. Di mata istrinya, dia tidak melihat kemarahan. Dia tidak melihat kesedihan. Dia hanya melihat kehampaan. Seolah dia sedang menatap orang asing. Kamu, suara Shakira bergetar, bukan karena tangis, tapi karena amarah yang tertahan. Kamu tidak hanya ingin mencuri uangku, Hendra. Kamu tidak hanya ingin menyingkirkanku. Shakira melangkah mendekat, berdiri menjulang di depan suaminya yang terduduk kalah. Kamu ingin menghancurkanku. Kamu ingin membuatku gila. Kamu ingin mengambil anakku. Vini tiba-tiba berteriak. Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Aku tidak tahu soal obat. Aku tidak terlibat. Dia yang merencanakan semuanya. Aku bersumpah. Aku hanya mencuri uang. Dia sadar betapa bodohnya ucapannya, lalu kembali menangis. Shakira mengabaikannya. Matanya terkunci pada Hendra. Hendra mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Shakira, aku. Dia tidak bisa menemukan kata-kata. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa diucapkannya. Sudah selesai, kata Shakira. Dia mengambil ponselnya. Pak Rizal, Bibi Asih, terima kasih. Kalian adalah saksi. Dia menekan sebuah nomor. Pak Firman, katanya ke telepon, pengacara saya. Dia sudah menunggu di bawah bersama polisi. Pak Rizal, tolong jemput mereka. Hendra dan Vini membeku. Polisi. Polisi, pekik Vini. Tidak. Jangan panggil polisi. Aku akan kembalikan uangnya. Aku kembalikan. Shakira, jangan. Tolong jangan libatkan polisi. Hendra bangkit berdiri, kali ini dengan kekuatan putus asa. Kita bisa selesaikan ini. Perceraian. Aku akan tanda tangan. Aku akan berikan apapun. Hak asuh anak. Semua harta. Ambil semuanya. Tapi jangan polisi, karirku, hidupku. Hidupmu? Shakira menatapnya tajam. Kamu memikirkan hidupmu? Setelah kamu merencanakan untuk menghancurkan hidupku? Hendra jatuh berlutut. Dia benar-benar bersujud di kaki Shakira. Maafkan aku, Shakira, ibu. Saat Hendra masih bersujud, menangis memohon ampun, pintu kamar yang tadi terbuka, kembali didatangi orang. Terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru di tangga. Panik. Hendra, kamu di mana, nak? Apa yang terjadi? Kata Shakira, kamu kecelakaan. Sebuah suara wanita tua yang panik terdengar. Hendra mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat seperti mayat. Dia kenal suara itu. Ibunya. Suara itu, suara ibu mertuanya, Ibu Ratna, adalah suara yang biasanya penuh kelembutan. Kini suara itu pecah karena panik. Hendra, kamu di mana, nak? Apa yang terjadi? Kata Shakira, kamu kecelakaan. Hendra, yang masih bersujud di lantai, mengangkat kepalanya. Wajahnya yang pucat pasti berubah menjadi abu-abu. Dia seperti mayat hidup. Dia tahu. Ini adalah akhir. Ini bukan hanya tentang polisi. Ini tentang kehancuran total. Ibu Ratna muncul di ambang pintu kamar. Dia masih mengenakan mukena terusan yang biasa dia pakai setelah sholat maghrib, terburu-buru datang. Matanya liar mencari sosok putranya yang dia kira terluka. Lalu matanya membeku. Dia tidak melihat kecelakaan. Dia melihat pemandangan yang jauh lebih buruk dari neraka. Putranya, Hendra, anak kesayangannya, bersujud di lantai, hanya mengenakan celana panjang. Di depannya berdiri menantunya, Shakira,
yang menatap Hendra dengan tatapan dingin. Di atas tempat tidur, uang kertas berhamburan seperti konfeti kotor. Di sofa, seorang wanita muda yang tidak dia kenali, terbungkus selimut, menangis histeris. Di sudut lain, berdiri Bibi Asih, wanita yang dia tahu telah dipecat karena mencuri. Dan di sekeliling mereka, berdiri 3 pria asing bertubuh tegap, seolah sedang menjaga tahanan. Layar TV besar di dinding masih menyala, menampilkan wajah beku Hendra yang sedang menyeringai licik. Ibu Ratna butuh beberapa detik untuk memproses semua ini. Kebingungan total melumpuhkannya. Apa ini? Suaranya bergetar. Hendra, apa yang terjadi? Kecelakaan apa? Siapa perempuan ini? Hendra mencoba berbicara. Tidak ada suara yang keluar. Dia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Ibu. Hendra akhirnya berhasil berbisik. Ibu, tolong Hendra. Sakira melirik ibu mertuanya. Wajahnya tetap datar. Tidak ada kecelakaan, Bu. Setidaknya bukan kecelakaan fisik. Lalu ini apa, Sakira? Tuntut Ibu Ratna, nadanya mulai naik. Kenapa kamu panggil saya ke sini? Kenapa suami kamu setengah telanjang? Kenapa ada pelacur di kamarmu? Tanya putra ibu, kata Sakira dingin. Dia bukan pelacur. Vini menjerit dari sofa. Aku pacarnya. Dia bilang dia akan menikahiku. Mulut Ibu Ratna terbuka. Dia menatap Hendra, lalu ke Vini, lalu ke Sakira. Dia mulai mengerti. Perselingkuhan. Hendra, kamu. Ibu Ratna maju selangkah, tangannya terangkat hendak menampar. Tunggu, Bu, potong Sakira. Bukan itu saja. Perselingkuhan adalah kejahatan terkecilnya malam ini. Tepat saat itu, terdengar lagi langkah kaki terburu-buru di tangga. Kali ini lebih dari 1 orang. Seorang pria parubaya yang tampak berwibawa namun wajahnya cemas, dan seorang wanita di sampingnya, muncul di belakang Ibu Ratna. Vini. Vini, kamu di mana? Nak, teriak pria itu. Itu Pak Dharma, ayah Vini. Mata Vini membelalak ngeri. Ayah? Ibu? Pak Dharma dan istrinya menerobos masuk. Mereka melihat pemandangan yang sama. Putri mereka, Vini, terbungkus selimut, duduk di sebelah pria setengah telanjang. Mata Pak Dharma langsung tertuju pada putrinya. Vini, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu? Wajahnya memerah padam karena marah dan malu. Ayah, aku bisa jelaskan. Vini mulai histeris. Dia bilang. Dia bilang apa? Bentak ayahnya. Dia bilang dia akan menghancurkan hidupmu? Kamu tahu siapa dia? Dia suami orang, Vini. Ini semua salah paham, teriak Hendra, panik melihat begitu banyak orang di dalam kamar. Ini jebakan. Sakira menjebak kami semua. Dia gila. Gila? Sakira tertawa pelan. Tawa yang mengerikan. Kamu ingin sekali aku terlihat gila, kan, Hendra? Sakira menoleh ke kerumunan kecil yang kini memenuhi kamarnya. Ibu Ratna yang gemetar. Pak dan Ibu Dharma yang menahan malu. Karena Bapak dan Ibu sudah di sini, diundang oleh putra-putri kalian sendiri ke pesta ini, mari kita tonton bersama. Pesta apa yang sedang mereka rayakan? Sakira mengangkat remote TV. Pak Rizal, tolong mundurkan sedikit. Kebagian rencana. Tidak. Sakira, jangan, teriak Hendra. Dia berusaha menerjang ke depan, tapi 2 petugas keamanan langsung menahannya. Layar TV kembali menyala. Wajah Hendra di layar, duduk di atas tempat tidur, di samping Vini. Ibu Ratna dan kedua orang tua Vini menonton dengan ngeri. Mereka mendengar suara Vini, dia itu cuma sapi perah kamu. Mereka mendengar suara Hendra, buat apa punya istri kaya kalau tidak dimanfaatkan? Dia terlalu polos. Terlalu sibuk dengan dunianya, dengan hijab panjangnya. Ibu Ratna menutup mulutnya. Dia menatap putranya, lalu ke Sakira, yang berdiri tegak lurus. Lalu rekaman sampai pada bagian rencana utama. Suara Hendra memenuhi ruangan, aku akan masukkan obat. Obat penenang. Aku akan bilang itu vitamin untuk vertigonya. Aku akan campur di minumannya. Sedikit demi sedikit. Cukup untuk membuatnya linglung, pelupa, dan emosional. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Dia terhuyung. Obat racun? Pak dan Ibu Dharma menatap layar, mulut mereka menganga. Rekaman berlanjut, kita akan dapatkan diagnosis. Depresi berat, kita bisa membuatnya dinyatakan tidak kompeten secara hukum.
Kita bisa masukkan dia ke panti rehabilitasi yang bagus. Dan kita bisa menguasai semuanya. Termasuk hak asuh penuh atas Vino. Video itu berhenti. Hening. Semua orang di ruangan itu menatap Hendra. Pria itu tidak lagi berontak. Dia terduduk lemas di lantai, ditahan oleh petugas keamanan. Dia hancur. Ibu Ratna gemetar hebat. Dia menatap putranya, anak yang dia lahirkan dan besarkan. Matanya memerah, bukan karena sedih, tapi karena murka yang tak terbayangkan. Dia berjalan pelan mendekati Hendra. Hendra menatap ibunya, matanya memohon. Ibu. Ibu Ratna menatap tajam ke mata putranya. Lalu dia menoleh ke Bibi Asih, yang berdiri diam seperti patung. Kamu memfitnah Bibi Asih? Tanya Ibu Ratna, suaranya bergetar. Hendra tidak menjawab. Plah, tamparan keras mendarat di pipi Hendra. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Kamu mencuri dari istrimu? Plah, tamparan kedua, lebih keras. Kamu mau meracuni ibu dari cucuku? Suaranya pecah. Dia tidak menampar lagi. Dia memukul dada Hendra berkali-kali dengan kepalan tangannya. Anak macam apa kamu, Hendra? Anak macam apa? Kamu bukan anakku. Aku tidak pernah membesarkan iblis seperti kamu. Kamu mempermalukan keluarga. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Hendra hanya bisa menerima pukulan itu, menangis tanpa suara. Di sisi lain ruangan, Pak Dharma tidak berkata apa-apa. Dia berjalan mendekati Vini. Vini menciut ketakutan. Ayah, jangan. Pak Dharma menatap putrinya dengan tatapan dingin. Mulai hari ini, jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak pencuri dan pelakor. Dia berbalik badan, membelakangi putrinya. Rasa malunya terlalu besar. Tidak. Ayah. Ibu. Vini menjerit. Saat itulah, dua orang polisi berseragam masuk ke kamar. Di belakang mereka, Pak Firman, pengacara Shakira, masuk dengan tenang, membawa tas kerjanya. Selamat malam, kata salah satu petugas polisi. Kami menerima laporan adanya tindak pencurian dan persekongkolan kejahatan di alamat ini. Polisi itu melihat sekeliling. Pria dan wanita setengah telanjang, tumpukan uang di tempat tidur, video di TV, dan keluarga yang menangis. Baik. Sepertinya kami datang di waktu yang tepat. Pak Firman melangkah maju. Saya Firman, kuasa hukum dari Ibu Shakira. Klien saya adalah pemilik sah properti ini. Dua orang ini, dia menunjuk Hendra dan Vini, telah tertangkap basah melakukan pencurian, didukung oleh bukti rekaman video atas perencanaan tindak pidana yang lebih serius, termasuk rencana pemberian zat berbahaya dan penggelapan aset. Pak Rizal menyerahkan sebuah hard drive eksternal kepada polisi. Semua buktinya ada di sini, Pak. Rekaman penuh, tanpa putus. Hendra dan Vini menatap polisi itu dengan ngeri. Tidak. Pak, saya tidak melakukan apa-apa, teriak Vini. Aku dijebak, raung Hendra. Istriku menjebakku. Polisi itu tidak menggubris. Tuan Hendra dan Nona Vini. Anda berdua kami tahan untuk dimintai keterangan. Silakan berdiri. Petugas keamanan melepaskan Hendra. Polisi maju dan memborgol tangannya di belakang punggung. Petugas lain melakukan hal yang sama pada Vini. Setelah Ibu Dharma, Ibu Vini, melempar selimut lain untuk menutupi tubuh putrinya yang gemetar. Bunyi, klik, dari borgol itu adalah suara final. Hendra digiring keluar kamar. Saat dia melewati ibunya, Ibu Ratna memalingkan wajahnya. Dia tidak sanggup melihat wajah putranya. Vini digiring di belakangnya. Saat dia melewati ayahnya, Pak Dharma tetap membelakanginya, bahunya berguncang menahan malu. Pesta telah usai. Para tikus telah ditangkap. Shakira berdiri di tengah kamarnya yang berantakan, di antara tumpukan uang dan harga diri yang hancur. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa kosong. Tapi dia tahu, ini adalah langkah pertama. Suara langkah kaki menjauh menuruni tangga. Diikuti oleh suara pintu mobil yang ditutup. Lalu sirine polisi yang menyala, menjauh dari kompleks perumahan yang tenang itu, membelah malam. Di dalam kamar tidur utama, keheningan yang tersisa terasa berat dan memekakan. Kamar itu kini terasa asing, seperti tempat kejadian perkara. Uang kertas masih berserakan di atas tempat tidur. Gelas yang dipakai Hendra dan Vini masih tergeletak di meja. Tempat sampah masih menyimpan foto pernikahan Shakira yang diremas. Ibu Ratna terduduk di lantai, di tempat Hendra tadi bersujud, menangis tanpa suara. Pak dan Ibu Dharma berdiri di sudut, malu, marah, dan bingung. Pak Firman, sang pengacara,
berdeham pelan. Ibu Ratna, Bapak, Ibu. Saya rasa tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini. Polisi akan mengurus sisanya. Sebaiknya Anda sekalian pulang. Ibu Dharma menarik lengan suaminya. Kita harus ke kantor polisi, Pak. Pak Dharma mengangguk kaku. Mereka keluar dari kamar tanpa sepatah kata pun, tanpa menoleh ke Sakira. Mereka harus mengurus aib keluarga mereka sendiri. Tinggallah Ibu Ratna. Dia menatap Sakira. Sakira, Ibu. Sakira menatap ibu mertuanya. Tidak ada lagi rasa hormat di sana. Sebaiknya ibu pulang. Pikirkan apa yang akan ibu katakan pada Vino. Vino? Ibu Ratna baru teringat cucunya. Ya Tuhan, Vino. Dia ada di rumah ibu, kan? Tanya Sakira dingin. Saya akan menjemputnya besok. Untuk malam ini, biarkan dia tidur. Jangan ceritakan apapun padanya. Saya yang akan bicara padanya. Ibu Ratna bangkit. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Kamu akan menceraikan Hendra? Sakira menatapnya lurus. Menurut ibu? Tidak ada jawaban lagi. Ibu Ratna berjalan keluar dari kamar itu dengan langkah gontai. Dia telah kehilangan seorang putra malam ini. Kini, di kamar itu hanya tersisa Sakira, Pak Firman, Bibi Asih, dan Pak Rizal. Pak Rizal, terima kasih, kata Sakira. Tolong kirimkan tagihan Anda. Anda dan tim Anda bekerja dengan sangat baik. Sama-sama, Bu Sakira. Kami turut prihatin atas kejadian ini. Tapi kami senang keadilan bisa terungkap, kata Pak Rizal. Dia dan timnya mengemasi peralatan mereka dan pamit undur diri. Tinggal Sakira, Pak Firman, dan Bibi Asih. Pak Firman, kata Sakira, suaranya terdengar sangat lelah. Urus perceraiannya. Saya mau secepat mungkin. Saya mau hak asuh penuh atas Vino. Gunakan semua rekaman itu. Saya tidak mau dia mendekati anak saya lagi. Tentu, Bu Sakira, kata Pak Firman. Buktinya lebih dari cukup. Ini bukan hanya perceraian. Ini kasus pidana. Posisi Hendra sangat lemah. Dia akan didakwa atas pencurian, persekongkolan, dan yang paling berat, perencanaan tindak kejahatan untuk mencelakai ibu. Dia akan dipenjara. Sakira mengangguk. Bagus. Pak Firman menatap tumpukan uang di tempat tidur. Polisi akan menyita ini sebagai barang bukti. Kita sudah punya foto nomor serinya. Setelah Pak Firman membereskan urusannya dan pergi, tinggallah Sakira dan Bibi Asih. Keduanya diam. Kamar itu terasa begitu dingin. Sakira akhirnya menoleh ke wanita yang telah difitnah itu. Bibi. Bibi Asih menatapnya, matanya sembab. Sakira berjalan mendekat. Dia meraih kedua tangan Bibi Asih yang kasar. Bibi. Tidak ada uang yang bisa mengganti nama baik Bibi. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk mengganti rasa sakit dan malu yang Bibi rasakan. Air mata akhirnya mengalir di pipi Sakira. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata penyesalan. Maafkan saya, Bey. Maafkan saya karena saya sempat ragu. Maafkan saya karena saya membiarkan suami saya memfitnah Bibi. Bibi Asih menggeleng cepat. Dia balas menggenggam tangan Sakira. Ibu tidak salah. Ibu juga korban. Yang jahat itu Tuan Hendra. Allah tidak tidur, Bu. Hari ini Allah tunjukkan kuasanya. Nama baik saya sudah bersih. Itu sudah cukup buat saya. Sakira menggeleng. Tidak cukup, Bey. Sakira melepaskan tangannya, berjalan ke meja kerjanya, mengambil buku cek. Saya tidak hanya akan bersaksi di pengadilan untuk membersihkan nama Bibi. Saya ingin Bibi memulai hidup baru. Sakira menuliskan sejumlah angka di cek itu. Angka yang besar. Cukup besar untuk membeli sebuah rumah sederhana. Ini, Bey. Anggap ini sebagai ganti rugi. Saya tidak mau Bibi bekerja sebagai art lagi. Saya mau Bibi jadi bos untuk diri Bibi sendiri. Buka usaha catering. Buka warung. Apa saja. Mulai hidup baru yang lebih baik. Bibi Asih melihat angka di cek itu. Dia terbelalak. Bu, ini terlalu banyak. Ini tidak seberapa dibanding nama baik Bibi, kata Sakira tegas. Ambil, Bey. Saya mohon. Bibi Asih menangis. Kali ini tangis kelegaan. Dia memeluk Sakira. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan Sakira berubah total. Proses hukum berjalan cepat. Bukti rekaman video itu tidak terbantahkan. Vini, untuk meringankan hukumannya,
bersaksi penuh melawan Hendra. Dia membenarkan bahwa Hendra adalah otak di balik segalanya, termasuk rencana memberi obat penenang. Karma menimpa Hendra dengan keras. Dia divonis 12 tahun penjara. Bukan hanya karena pencurian, tapi karena perencanaan kejahatan yang terstruktur untuk mencelakai dan menguasai aset istrinya. Dia kehilangan pekerjaan, reputasi, keluarga, dan kebebasannya. Di penjara, tidak ada yang menjenguknya. Ibunya terlalu malu. Vini divonis 3 tahun penjara atas keterlibatannya dalam pencurian. Wajahnya sempat viral di media sosial sebagai pelakor pencuri. Karirnya hancur. Proses perceraian selesai dalam 1 kali sidang. Pengadilan mengabulkan gugatan Shakira. Hak asuh penuh Vino jatuh ke tangannya, tanpa hak banding untuk Hendra. Seluruh harta yang berasal dari warisan Shakira dan harta Gonogini sepenuhnya menjadi miliknya. Shakira menjual rumah itu. Dia tidak sanggup lagi tinggal di tempat yang penuh kenangan pengkhianatan. Dia membeli sebuah apartemen mewah di pusat kota, tidak jauh dari kantornya. Bibi Asih, sesuai saran Shakira, menggunakan uang itu untuk membuka usaha catering masakan rumahan. Usahanya maju pesat. Dia kini memiliki 3 karyawan dan menjadi juragan di kampungnya. 1 tahun kemudian. Senja di balkon apartemen lantai 25. Shakira sedang menyesap teh melati hangat, memandang lampu kota yang mulai menyala. Dia baru saja pulang kerja. Hijabnya sudah berganti dengan hijab rumah yang nyaman. Vino, yang kini berusia 9 tahun, sedang duduk di meja kecil di balkon, mengerjakan PR matematikanya. Dia tampak lebih ceria dan jauh lebih tenang. Bu, kalau 125 dibagi 5, berapa? Tanya Vino. Coba kamu hitung dulu. Ibu yakin kamu bisa, kata Shakira tersenyum. Ponsel Shakira di atas meja bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Pak Firman. Selamat sore, Bu Shakira. Sekadar info, banding terakhir Hendra di pengadilan tinggi sudah ditolak. Putusannya final dan mengikat. Kasus ditutup. Shakira membaca pesan itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian. Tidak ada kepuasan. Hanya kelegaan. Beban terakhir di pundaknya telah terangkat. Dia meletakkan ponselnya. Dia menatap putranya yang sedang mengernyitkan dahi, menghitung di atas kertas. Bu, aku tahu. 25, seru Vino bangga. Shakira tertawa kecil. Tawa yang tulus. Pintar anak ibu. Dia kembali menatap kota. Lampu-lampu berkelip seperti harapan. Masa lalu sudah ditutup. Dia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya. Fajar yang baru telah tiba, dan dia siap menyambutnya, hanya berdua dengan jagoan kecilnya. Keadilan telah ditegakkan.